Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga menangkap seorang wanita yang diduga merupakan bandar narkoba di kawasan Kelurahan Besar, Kota Medan. Memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, warga Desa Kolam di Kabupaten Deli Serdang menggelar lomba menghias kampung. Presiden Joko Widodo mengingatkan jangan saling menjatuhkan di tengah situasi politik jelang Pilpres 2024. Memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, warga Desa Kolam di Kabupaten Deli Serdang menggelar lomba menghias kampung. Kreativitas seni berbagai replika dipajang di setiap dusun. Kompetisi ini juga diikuti dengan lomba kebersihan lingkungan. Semana Hari Kemerdekaan Indonesia, banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia. Salah satunya seperti di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 13 dusun berlomba menghiasi kampung mereka dengan cara kreativitas seni seperti membuat pesawat tempur, reok Ponorogo, mobil tank, helikopter, balon udara, dan mobil jeep. Selain itu, lomba kebersihan lingkungan, hias gapura, hingga ketahanan pangan juga menjadi penilaian dengan maksud untuk menjaga pasokan makanan di desa. Dalam kegiatan ini, masyarakat dibebaskan adu kreativitas menghias kampung mereka. Warga pun menyambut baik dan antusias menghias kampung secara gotong royong. Nambah bakat anak-anak muda untuk lebih kreatif lagi, adanya lomba-lomba kayak gini. Apa aja kakak lihat di sini, Kak? Selain di sini juga ada tadi di sana tuh kayak hiasan helikopter, kapal gitu kan. Terus motor-motor TNI gitu. Adanya lomba ini seperti apa Kak harapannya kita nih? Ya motivasi untuk lingkungan lain biar lebih ke depannya lebih maju lagi gitu kan, lebih kreatif lagi dari yang ini gitu. Ini tadi kemarin sama siapa Kak? Sama suami sama anak. Kepala Desa Kolam, lomba ini diharapkan dapat diteruskan oleh generasi muda dengan tujuan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme. Jadi maksud dan tujuan tentu bagaimana menanamkan rasa nasionalis ke semua warga, dan jangan lupa dengan satu peristiwa besar di tanggal 17 Agustus itu di tahun 45. Tujuan lain tentu ingin menata desa ini supaya menjadi desa bersih, tertata dengan baik, gotong royongnya juga masih bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya itu. Ya intinya untuk membawa Desa Kolam menjadi desa bersih. Penjurian perlombaan ini dilakukan secara profesional oleh akademisi, rekan media, tokoh perempuan, hingga tokoh masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, salah satu personel Polres Pelabuhan Belawan menghibur para tahanan dengan bernyanyi lagu-lagu nasional. Selain menghibur para tahanan, kegiatan ini untuk tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme. Dengan menggunakan ikat kepala dan memegang bendera merah putih, puluhan tahanan bersama personil Polres Pelabuhan Belawan bernyanyi lagu-lagu nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Diiringi alunan gitar yang dimainkan oleh Brigadir Brian, terlihat para tahanan tampak bersemangat bernyanyi sambil membawa bendera merah putih. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan kegiatan Brigadir Brian adalah salah satu wujud untuk menghibur para tahanan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Sumut bahwa Polri harus humanis, dan kebetulan dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, hiburan yang pertama tentunya dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mereka juga tahanan ini merasakan bagaimana kemerdekaan itu juga bisa dirasakan mereka. Tapi tentunya dengan mereka di dalam sel
berarti mereka harus berbuat baik setelah keluar dari sel. Sehingga kemerdekaan itu tidak disalahartikan, demikian. Ya meskipun di dalam sel tapi tetap merdeka gitu Komandan ya? Ya, jadi mereka sudah mempersiapkan lagu, kemudian dengan bendera dan ikat kepala merah putih. Jadi suasananya kita buat seperti kebersamaan di dalam sel, namun tetap dalam penjagaan dan pengawasan dari anggota. Demikian. Hiburan ini bukan yang pertama kali. Brigadir Brian juga pernah menghibur para tahanan saat Lebaran lalu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Memantau harga berbagai komoditas pokok, Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional Sukaramai, Kota Medan. Presiden cukup gembira mengetahui harga sejumlah komoditas di sana lebih murah ketimbang di daerah lain. Melengkapi agenda kerja selama di Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu pekan lalu Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional Sukaramai di Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Medan. Ratusan pedagang pasar Sukaramai menyambut kedatangan Presiden dengan sangat gembira, apalagi saat Jokowi masuk ke bagian bawah pasar dan berdialog dengan para pedagang. Senang bertemu dengan Pak Jokowi. Senanglah, gimana? Terima kasih Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi buat nambah modal usaha. Selain memantau harga komoditas pokok, Presiden juga sempat memberikan bantuan tunai kepada para pedagang di pasar Sukaramai. Saya lihat harganya sangat baik, seperti bawang merah sangat murah, hanya 24.000. Kemudian telur, jadi saya tanya sekilo kira-kira berapa, 22 sampai 20 juga sangat murah sekali. Dan yang saya senang juga ada pasar keliling, pasar murah keliling yang saya kira ini bisa menurunkan harga untuk beras, minyak, gula. Saya kira ini program baik dalam rangka bisa menurunkan inflasi di kota atau di provinsi. Dalam kunjungan ke pasar Sukaramai, Presiden juga membagikan bingkisan kepada para pedagang dan warga yang hadir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kunjungan ke Kota Medan, Presiden Joko Widodo juga menghadiri Rakernas dan pengukuhan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Dalam pidatonya, Jokowi sempat menyinggung soal memanasnya situasi politik jelang Pilpres 2024. Berpidato di depan peserta Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI di lapangan Benteng Medan pada Sabtu pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan persaingan para calon pemimpin di tahun politik ini saling panas dan memanasi satu sama lain. Tak jarang ada saling sikut-sikutan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Jokowi pun mengingatkan menghadapi ketidakpastian situasi global, bangsa Indonesia harus tetap kompak. Meski bersaing menjadi pemenang, diharapkan para peserta kompetisi tidak saling menjatuhkan. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP GAMKI untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Ikut menyejukkan, ikut mendinginkan. Dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sikut-sikutan, apalagi tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Setuju?
Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.